ex timnas atau ex Liga 1 Liga 2 itu harus pensiun 8 tahun baru boleh ikut Liga Ayo. Kalau ex Liga 3 harus pensiun 3 tahun baru boleh ikut Liga Ayo. Karena kerasa banget kalau ada pemain-pemain yang ex pro itu timnya kualitasnya beda gitu. Indonesia tidak pernah kehabisan orang-orang yang cinta dengan sepak bola, mulai dari pemain, pendukung, hingga mereka yang berusaha membuat sesuatu lebih bermanfaat dan juga yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Di depan saya ada dua pemuda, masih pemuda kayaknya sih harusnya. Ada salah satu sebuah hal yang sangat positif untuk grassroots ataupun pembinaan juga nanti kita akan ngobrol yang sangat menggairahkan tentunya untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Dan langsung saya perkenalkan dua orang sahabat saya, Samuel dan Joe dari Liga Ayo Indonesia. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Sehat. Itu yang terpenting kan ya. Kesibukannya apa nih? Mungkin salah satu nih dari Sam ataupun Joe bisa cerita dulu nih kesibukan masing-masing nih. Ya kalau saya sih sekarang udah full 100% ngurusin Ayo Indonesia. Kembangin aplikasi yang kita punya, sama lagi ada project yang mungkin Mas Dika udah tahu, kita lagi mau bangun lapangan di Sentul. Jadi nge-handle dua itulah saat ini. Dulu soalnya kita ketemu 2017-an gitu ya pertama, mungkin waktu itu masih ini ya, masih sibuknya masih nggak full time ya. Oke. Nah mungkin bisa diceritain nih, saya mungkin juga kita lebih pengen tahu, tertarik berdirinya Ayo Indonesia gitu ya. Dari Sam ataupun Joe mungkin bisa cerita nih. Ya, jadi Indonesia itu dulu kita bikin awalnya dari sebuah akun Instagram untuk cari lawan sparring. Oke. Jadi karena saya dan Joe itu main di sebuah tim amatir, kita suka main setiap minggu, tapi nggak kenal lawan-lawan yang berbeda, lawannya itu aja. Dan kita melihat, oh ini kok susah ya nyari lawan sparring, makanya kita coba bikin akun Instagram aja. Pertamanya cuma ngumpulin logo-logo dari tim-tim amatir aja, kita posting, terus tim-tim lain, oh ini kita ada tim juga nih di lapangan, misalnya lapangan Simpruk atau di lapangan Sumantri, mereka kirim logonya. Itu mulai dari situ kita bikin kayak komunitasnya lah, komunitas sepak bola amatir yang sekarang berkembang sampai sekarang kita jalan kompetisi seperti tadi Mas Dika bilang, Liga Ayo. Dan sekarang juga kita udah ada aplikasi yang kita rilis di App Store dan Play Store untuk otomatisasi proses-proses sparring dan kompetisi tadi itu. Luar biasa. Nih Samuel berarti di Ayo sebagai CEO ya, sedangkan Joe sebagai COO. Bantuin Sam. Sama lah sebenarnya, co-founder dua-duanya. Co-founder ya, ini keren banget ya. Nah mungkin kalau dari Joe mungkin bisa diceritain juga nih, siapa sih yang sebenarnya siapa yang menjadi inspirasi dari Ayo awalnya? Sebenarnya karena kita basicnya kan berdua, sama founder ketiga kita Agus, itu sebenarnya kita punya background yang beda-beda, tapi kita ada satu kesamaan ya, demen bola semua lah. Agus mungkin main gak terlalu banyak, cuma dia into football banget ya, baca berita dan sebagainya gitu. Main FPL paling jago. Pasti dia yang nomor 1. Yes, always. Nah, ya kita lihat si Sam kan dulu pernah besar di Australia. Di sana Australia itu olahraga sepak bola tuh bukan olahraga nomor 1. Cuma mereka punya sistem kayak strata kompetisi itu rapi banget. Kenapa sih kita olahraga nomor 1 kita sepak bola kita nggak bisa kayak gitu? Jadi kita kemarin di 2016 itu kita cobalah desain dari yang amatirnya dulu deh, yang di segmen yang kita mainin lah. Saya sama Sam kan udah pekerja tapi masih mau main gitu. Kita mulailah kita rapiin, makanya sampai di terakhir di 2019 pun sebelum pandemi kita udah punya 3 divisi di Jakarta gitu. Wow. Satu divisinya berapa klub waktu itu? 20 ya, berarti udah ada 60 klub waktu itu. Ya, kurang lebih. Dari keren. Nah, jadi memang sebenarnya banyak sekali yang gusar terhadap sepak bola Indonesia gitu ya. Maksudnya stagnan, dan hal-hal ini diinisiasi oleh sesuatu yang mulai dari kecil sampai sekarang gitu ya. Nanti kita mungkin bisa lebih jelas lagi ceritanya nih. Nah, kalau misalnya mau disebut sebenarnya dari awal Ayo Indonesia, saya waktu itu tadi memperkenalkan sebagai Liga Ayo, tapi sebenarnya produknya kan boleh dijelaskan. Tadi kan sebenarnya dari Sam udah mengatakan bahwa ada lapangan dan yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kalau dipilih gitu misalnya, Anda berdua nih lebih senang menyebut Ayo Indonesia sebagai apa nih? Ayo Indonesia itu kita sekarang sih sebutnya sebagai Super Football Community App ya. Jadi produk utama kita tuh emang tech produk kita ini. Tech produk. Jadi kita tech company yang bergerak di bidang olahraga dan sepak bola terutamanya. Gitu. Jadi ya itu sih, produk utama kita adalah
app kita, dan Liga A itu adalah salah satu kegiatan yang kita jalankan atau produk dari main produk kita ini. Nah, mungkin pemahaman kita masyarakat Indonesia secara luas, startup yang mempunyai bisnis di aplikasi, mungkin kembali lagi tertarik juga, mungkin pengen tahu sekarang seberapa besar atau sudah berapa banyak sih sebenarnya yang udah menginstal gitu, mendownload aplikasi dari Ayo. Jadi kalau komunitas kita per hari ini tuh kita udah 5.700 tim komunitas. Jadi secara keseluruhan ekosistem tuh kita udah lebih dari 100.000 player lah di ekosistem kita secara keseluruhan. Wow, mengerikan ya. Maksudnya potensi sepak bola Indonesia yang memang dahsyat ya. Dan itu sebenarnya masih bagian kecil aja. Iya, benar. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kita pasti semuanya terlihat banyak sekali hal-hal yang harus ditahan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi Ayo sendiri melihat pandemi ini kemarin dari awal sampai sekarang, karena kemarin kita banyak intens juga ya komunikasi berdua yang mempunyai beberapa program-program lanjutan untuk mendukung sepak bola dari sisi prestasi gitu ya. Tapi kalau pandemi ini seberapa ngaruhnya? Lumayan banget sih ngaruh dari segi kompetisi Liga Ayo ini kan setelah pandemi ini belum bisa kita jalankan lagi. Baru mulai sebulan lalu kita jalanin kompetisi kecil yang kita sebut Ayo Football Festival, tapi skalanya jauh lebih kecil dibanding Liga Ayo yang kita jalankan sebelum pandemi. Jadi selama pandemi ini kita shift fokus kita nih ke product development. Jadi sebelum pandemi itu kita aplikasi belum ada. Selama tahun 2020 kita kembangin aplikasinya dan akhirnya rilis di awal 2021 ini. Dan di 2021 ini kita udah melihat situasi mulai membaik, terutama di Jakarta ya udah turun banget kasus COVID-nya, dan kita sih optimis bisa kembali ke masa sebelumnya gitu, masa sebelum pandemi untuk segi partisipasi sepak bolanya atau keaktivitasan keseringan orang bermain sepak bola. Oke. Jo, tadi ada 3 divisi berarti ya. Nah, terus gimana sih cara pembagiannya? Maksudnya apakah memang seperti liga-liga yang pada umumnya ada promosi degradasi, terus pembagian timnya apakah memang sama, terus apakah kalau ada tim baru juga mulainya dari Liga 3? Mungkin bisa dijelasin nggak sih? Iya, kita tuh kan mulai Liga Ayo dari 2016. Jadi tim yang di 2019 itu sebenarnya dibentuk dari liga yang dari 2016. Jadi kalau dia ikut terus ya udah dia di Liga 1, dan semenjak 2018 kita udah mulai 2 divisi, 2019 3 divisi, yaitu promosi degradasi. Kalau ada tim baru ya mau kenal, mau teman kita mau apa ya harus mulai dari Liga 3. Oke. Gitu. Satu divisi jumlahnya 20. Semuanya rata 20. Yang terakhir sih nggak sampai 20 karena itu kan tambahannya terakhir ya. Jadi ada tuh ya klub, banyak ya klub yang mulai dari 2016 sampai sekarang. Yang masih main sampai tahun ini masih ada. Masih banyak. Pemainnya juga terus saya ikut-ikutan itu terus ya. Mereka justru karena adanya Liga Ayo mereka berkembang justru. Yang tadinya mungkin rutin cuma 20-30 orang, tiba-tiba ada yang berkembang bengkak sampai 50 orang. Karena mereka janjiin ke pemainnya dia, gue tahun depan ikut Liga Ayo loh. Gitu. Jadi mereka pun inilah berkembang lah karena emang ada kompetisi yang dikejar kan. Kalau player yang compete kan biasanya gitu, lebih semangat kalau ada kompetisinya gitu. Selain produk dari liga sendiri tadi mungkin saya mau udah bilang ada festival, tapi selain itu apa lagi yang bisa yang pernah dilakuin sama Ayo Indonesia? Yang paling besar saat kali kerjakan ini ya lapangan di Sentul itu sih. Lapangan. Jadi kita melihat ada kekurangan lapangan berkualitas untuk level grassroots atau amatir. Jadi maka kita dan juga kita kebetulan ada dapat kepercayaan juga dari property developer di sana untuk kita bisa kerjasama untuk ngebangun sebuah lapangan yang standar FIFA di sana. Tujuannya lebih untuk komunitas sepak bola amatir, jadi grassroots, SSB ataupun pemain-pemain amatir gitu. Artificial ya, sintetik, karena ya di Sentul kan cukup curah hujannya cukup tinggi ya. Kalau kita bikin lapangan natural grass itu ntar kelamaan nggak bisa dipakai. Jadi kita go for sintetik biar playing hoursnya lebih banyak. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah lapangan tentunya kembali lagi harus ada yang ngisi gitu ya. Setiap apalagi di Sentul juga. Nah, kepikiran nanti rencana apakah memang Ayo sendiri punya klub gitu misalnya yang akhirnya owned by teman-teman dari Ayo sebenarnya, berkompetisi dari level Liga 3 gitu. Kalau kita sih sebenarnya selalu memposisikan diri sebagai wadahnya ya. Wadahnya dulu ya. Jadi kita selalu di posisi netral lah. Jadi justru kita bangun lapangan di Sentul itu buat rumah teman-teman yang tim komunitas amatir itu. Gitu. Jadi emang belum ada plan sih kalau untuk klub ya. Godaan-godaan bisa bangun sendiri, klub sendiri belum. Tapi kalau bisa ada klub yang mau pakai lapangan itu ya kita open untuk itu. Gitu. Untuk sementara idealisme masih terjaga.
Tiba-tiba itu pasti ada tuh ntar tuh tiba-tiba ada selebriti atau pakai bikin klub aja yuk kalian tuh ya kan, siapa tahu kan menjelma menjadi sebuah sesuatu yang komplit. Nah, kita misalnya kalau misalnya teman-teman dari Akurasi TV juga kalau misalnya coba lihat download misalnya aplikasinya Ayo, terus kemudian dari website juga ada ya, kan udah lengkap juga tuh terstruktur dengan cukup rapi lah dari semua jadwal hingga statistik gitu. Berapa besar sih sebenarnya nih kalau misalnya sebenarnya oke lah tergolong misalnya kita bisa menyebutnya startup misalnya ya dari awal kan. Nah, terus berapa besar timnya di Ayo sendiri? Jumlah personilnya, orangnya, day to day-nya. Kita total 10 ya. Sekitar 10 ya. 10. Termasuk founder ya. Termasuk founder. Siap kalau ditawarin juga ya pegang operator Liga Indonesia berarti Mas. Siap. Siap. Ini yang menarik soalnya kan anak-anak muda yang biasanya kita di era dari Championship Manager, Football Manager generasi itu sampai Fantasy Premier League biasanya lebih detail gitu ya. Jadi nggak banyak sebenarnya timnya untuk sementara ini. Iya. Pegang 60 klub soalnya. itu nggak mudah tuh. Bisa dijelasin nggak sih sama kita semua yang cerita-cerita menarik gitu misalnya dari Sam ataupun Joe, kan pasti kan ada aja nih gitu loh pertandingan keributan, terus misalnya apakah punya WhatsApp grup yang protes-protes gitu-gitu. Sebenarnya kita pengen tahu juga nih karakter dari sisi megang sebagai inisiasi 60 tim dari 3 divisi itu nggak mudah tuh. Ya, kalau keributan sih sebenarnya udah minimalis banget ya Sam. Karena kita punya aturan di liga tuh cukup ketat lah ya. Kayak kalau ada yang berantem tuh ada hukuman penalti dalam bentuk materi sama larangan bermain 5 kali. Itu kalau mereka kenal kita, apa yang kita tulis pasti selalu kita jalanin. Jadi pengalaman di tahun sebelumnya kita ngejalanin hukuman itu bikin mereka lebih hati-hati pasti. Wow. Gitu. Kalau cerita lucu sih mungkin yang itu ya, yang sempat ada tim Gojek driver Ya. itu mungkin lu lebih familiar dengan ceritanya. Iya. Jadi ada teman-teman dari driver Gojek itu bikin tim, Asik dong. Dia menyebutnya Gojek Jakarta Timur karena mereka kumpulan dari Gojek Jakarta Timur bikin tim dan anak-anak muda semua ya. Dia sampai ikut 2 tahun kok gitu. Sebenarnya harusnya bisa terus ya, maksudnya karena kita ngomongin Jakarta dulu gitu, kota-kota lain di seluruh Indonesia pasti juga punya semangat itu gitu ya, tapi sebenarnya kan ya itu football nggak ada hambatan sama sekali gitu kan harusnya. Oh, ini menarik loh. Iya, sangat. Dia kadang tuh ya dapat curhatan dari lawannya paling gitu aja. Waktu itu kan cashless jarang kan. Pada waktu itu kan banyak bayar cash kan. Jadi kalau patungan lapangan ya itu kumpulan receh. Tapi ya walau gimana pun itu kan bagian dari kita lah. Ya. Terus secara regulasi, kita bicara regulasi ini. Kalau misalnya dari sisi yang ikut dari semua produk turnamen liga itu dari Ayo ada yang kekhususan nggak sih, misalnya umur, batasan umur dan yang lain-lain? Untuk liga ikut liga itu nggak ada batasan umur, dan untuk aplikasi pun juga kita nggak ada batasan umur, siapapun bisa download, bisa pakai. Tapi untuk partisipasi dalam liga, regulasi yang kita set adalah status pemainnya. Jadi kita mau fokuskan kompetisi kan untuk pemain amatir. Jadi kita batasi pemain yang bekas ex pro ataupun yang masih pro, itu ada batasannya. Contohnya ex timnas atau ex Liga 1, Liga 2 itu harus pensiun 8 tahun baru boleh ikut Liga Ayo. Kalau ex Liga 3 harus pensiun 3 tahun baru boleh ikut Liga Ayo. Karena kerasa banget kalau ada pemain-pemain yang ex pro itu timnya kualitasnya beda gitu. Itu verifikasinya, filternya dari mana ya dia tahu sampai 8 tahun? Karena negara Indonesia ini selalu kalau dikasih sebuah peraturan regulasi ada aja jalan belakang ya. Ya, dan pasti ada setiap tahun. So far belum ada kompetisi yang kita tidak diskualifikasi tim karena peraturan ini gitu. Selalu ada yang mencoba walaupun sengaja atau tidak disengaja, tapi ya cara verifikasinya ya kita menggunakan power of community sih. Jadi karena kita punya komunitas sepak bola, walaupun datanya nggak ada secara rapih, tapi komunitas tuh rata-rata pada tahu nih bekas main mana gitu, dan biasanya dia bisa kasih bukti misalnya, oh nih foto pas lagi Liga 3 tahun ini nih ada foto ini pemain ini lagi main. Nah itu cara kita verifikasi sih biasanya dari komunitas. Saya mau sedikit masuk ke dalam lagi, nggak apa-apa, masalah dari sisi biasa bisnisnya gitu kan, karena kan menarik juga nih gitu, maksudnya apalagi pandemi sekarang ini juga semuanya susah, terus kemudian juga apalagi kalau ngomongin masalah sepak bola juga sponsorship gitu kan ya. Nah kalau misalnya untuk fundingnya sendiri untuk menyelenggarakan
Liga Ayo yang 3 divisi, mungkin Sam atau Jo bisa jelasin nggak kalau itu gimana sih, apakah sponsorship atau memang dari mana? Kalau liga kita sebenarnya self funded sih. Self-funded Jadi ya. ada atau tidak ada yang sponsor sih, liga tetap jalan. Jadi itu yang kita pegang dari tahun awal ya Sam ya. Jadi kita maunya bikin kompetisi itu yang sustain. Soalnya banyak juga kompetisi yang megah tapi tahun depannya nggak kedengeran lagi. Kalau kita maunya lebih ke kompetisi yang sustain gitu sih. Jadi si pemain-pemain amatir emang kita mulai edukasi juga nih. Kalau emang amatir, kalau mau main tuh emang udah sepantasnya bayar gitu. Biasanya mereka juga patungan ya. Ya, Patungan, biasanya tim itu patungan kok. Jarang ada tim yang sistem Yang bos-bos. bos-bosan nggak ada. Kalau di Liga Ayo nggak terlalu banyak Iya. partisipannya gitu, seperti itu. Paling internal problem ya kalau misalnya cadangan main waktunya dikit. That's the beauty of amateur. Ya kan? Sunday League Football ya, yang gerakannya mungkin aneh-aneh gitu. Nah, kita bicara ngomongin masalah apakah mantan pemain pro ataukah ya kita menyebutnya mungkin public figure atau artis-artis, pernah main nggak sih? Pokoknya nama-nama yang terkenal bisa diceritain nggak di Ayo, di Liga Ayo tuh siapa aja misalnya pernah? Di 2017 kita sempat dapat partisipan tim selebriti ya, Jakarta 69. Oke. Itu ada Bang Rocky, ada Bang Aris Sindarto, terus Judika, Delon gitu. Ada di 2017 sempat sih. Sempat main mereka. Sempat ya. Dan biasanya di acara finalnya itu kita suka undang Ya. tim guest star gitu sih Guest untuk starnya. ramein acara pas final itu, eksibisi sebelum partai finalnya. Pernah main sampai di GBK? Belum. Untuk Liga Ayo belum. Liga Ayo belum. Kayak target tuh ya. Nah terus kalau misalnya kita sekarang misalnya melihat dari sisi players pool lah, maksudnya dari daftar pemain yang saya rasa dari 2016 tadi kan jumlahnya udah tadi banyak banget gitu. Nah seberapa besar bantuan dari Ayo juga untuk bisa memberikan ya scouting lah gitu ya, untuk bisa merekomendasikan lah setidaknya ke pemain ke prestasi berikutnya, misalnya dia join tim Liga 2 atau Liga 3, Liga 1 bahkan. Ya sudah ada beberapa pemain sih ya dari Liga Ayo itu yang ikut trial Ya. di klub, atau kayak sekarang pun juga yang di tim Liga 2 kayak ada satu dua pemain yang pernah ikut Liga Ayo sekarang ada di salah satu squad Liga 2 gitu. Jadi kita lagi berjalan nih Ayo Football Festival. Ada salah satu pemain dari yang lagi main game week terakhir tuh dia nggak main karena udah dipanggil karena dia salah satu dari tim AHPS Pati FC. Wah, Ya. Jadi ya udah dari itu dia biasanya dari pengurus tim info ke panitia ke kita, terus kita ntar announce lagi ke grup ini ya, grup kompetisi ya, bilang kalau pemain dengan nomor punggung ini, nama ini di tim ini udah nggak bisa bergabung karena secara resmi udah dipanggil dari tim Liga 2 gitu. oke. Gitu. Walaupun sebenarnya di kompetisi kita sekarang kan kita fokusnya di market yang sebenarnya udah bukan yang udah berkarir lagi ya. Tapi kedepannya kita tuh punya plan untuk bikin kompetisi yang sebenarnya yang younger age. Jadi yang kita bisa juga dalam tanda kutip menyuplai bibit-bibit lah gitu. Tapi dari wadahnya wadah kompetisi gitu. Oke. Nah, sekarang kembali lagi kalau kita misalnya bicara tentang menjaga kualitas pertandingannya juga kan pasti tentunya ya susah-susah gampang gitu ya. Tapi otomatis kan bermula juga dari satu kualitas pemainnya. Terus yang paling penting juga perangkat pertandingan nih. Wasit dan segala macam itu apakah memang melibatkan wasit-wasit PSSI ataukah memang regenerasi wasit juga misalnya menyiapkan stok-stok wasit muda, gimana tuh? Ya Liga Ayo selama ini selalu kerjasama dengan wasit PSSI resmi, jadi yang berlisensi. Jadi kita nggak mau karena sistem Liga Ayo di Jakarta itu yang unik juga adalah kita pakai sistem home away pertandingannya. Jadi di panitia itu nggak hadir di setiap lapangan karena harus tersebar di seluruh Jakarta gitu. Jadi kita kerjasama dengan Asprof DKI untuk kirim wasit ke setiap pertandingan. Dan untuk menghindari masalah kualitas wasit, kita pastikan harus wasit berlisensi yang memimpin pertandingan Indonesia. Terpenting sih ya itu ya, karena memang betul-betul kita juga tetap harus tunduk kepada federasi lah ya untuk produknya. Nah sekarang kalau misalnya ngomongin masalah federasi dari sisi sepak bola PSSI, ada nggak sih pernah atau kedepannya juga mungkin ada agenda rencana untuk menggelar diskusi atau memperkenalkan ke PSSI tentang Liga Ayo ini? Ya so far sih kita komunikasi dengan yang pihak federasi itu ke wasitnya aja saat ini. Oke. Cuma ya kita definitely terbuka atau open jika ada potensial kolaborasi kerjasama atau any
apapun yang kita bisa bantu kontribusi ke sepak bola Indonesia ini, kita sangat open dan bersedia. Saya mau tanya satu-satu nih, dari Joe dulu lah. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin sepak bola Indonesia, sebenarnya apa yang harus dimaksimalkan? Kalau saya dari dulu percaya strata kompetisi, rapin dari situ, nanti prestasi itu ngikutin Gitu ya. ya. Kalau saya apa? Ya grassroots-nya sih, grassroots footballnya ini jadi harus lebih rapi dan tersebar, jadi bukan hanya di kota-kota besar aja yang kompetisinya jalan dengan baik. Biar bibit-bibit dari setiap daerah tuh juga bisa lebih banyak lagi gitu. Grassroots football sih kuncinya. Dan ya lapangan itu juga, lapangan kurang, grassroots-nya kurang. Nah, itu mungkin dengan lapangan lebih banyak, grassroots akan lebih banyak, otomatis pemain yang terlatih akan lebih banyak juga. Kalian pernah cerita juga waktu itu ke saya, futsal ya, ada futsal juga kan ya, sampai sekarang juga masih jalan? Masih. Oke, ada berapa tim tuh? Futsal tahun ini 16 ya. Untuk yang kompetisinya ya. Tapi kalau dari persentase total dari 5.700 tim tadi yang Joe bilang, mungkin 30% futsal. 30%. Jadi boleh dibilang sebenarnya fokusnya ke sepak bola dulu ya. Ya, kita platform open untuk futsal dan sepak bola, tapi memang dari awal karena kita kan dari cari lawan sparring, yang lebih banyak butuh cari lawan sparring itu tim sepak bola dibanding tim futsal, karena kan futsal lebih gampang, ke jumlah orangnya lebih dikit. Kalau sepak bola kan harus full 11 lawan 11, itu cari lawan sparringnya agak lebih susah. Jadi emang komunitas dari awal kita lebih banyak di sepak bola. Setelah itu ada mimpi untuk memperlebar ke cabur lain misalnya? Ya, kita ada plan untuk itu, karena platform yang kita bikin aplikasi ini bisa diaplikasikan ke olahraga lain yang sifatnya sparring atau main bareng gitu. Jadi seperti basket atau badminton, itu something yang kita sebenarnya ada plan ke depannya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, untuk Sam, untuk Joe. Mimpi besar Ayo Indonesia apa? Satu-satu boleh, silahkan duluan. Kalau dari saya sih, kita ini kan wadah, aplikasi kita nih memudahkan orang untuk main. Sebenarnya kan tingkat partisipasi bermain di satu negara itu reflect ke prestasinya kan. Jadi kita harapannya dari aplikasi kita ini, cari lawan main bisa, cari lawan sparring bisa, cari teman main bisa, nanti ke depannya mungkin bisa cari lapangan dan lain sebagainya, itu benar-benar via satu aplikasi aja. Gitu. Gimana Sam? Ya, jadi visi besar untuk Indonesia adalah jadi pusat kegiatan olahraga masyarakat lah. Pusat digitalnya, jadi ketemu di situ, data statistik tersimpan di situ, cari lawan sparring, cari teman main bareng, cari kompetisi. Kita pun juga ada tools untuk running kompetisi sekarang di aplikasi, jadi sehingga panitia kompetisi lokal dimanapun bisa pakai aplikasi kita untuk manage kompetisi. Jadi nggak perlu pakai kertas atau Excel. Kita udah punya sistem kompetisi yang bisa dipakai gitu, ready to go. Jadi kita mau jadi pusat kegiatan olahraga di masyarakat Indonesia ini, dan tujuannya adalah benar yang Joe bilang, meningkatkan partisipasi olahraga di Indonesia, karena kalau kita lihat tuh tingkat interest dibanding partisipasi di Indonesia itu beda jauh. Jadi contohnya untuk sepak bola, ada research yang bilang Indonesia itu populasinya 77% itu interested di sepak bola, tapi cuma 17% yang bermain sepak bola. Nah, itu gap itu yang kita sebenarnya mau naikin gitu. Mungkin kalau bisa naik ke 50%, otomatis pasti ntar prestasi sepak bola pun juga ada impact-nya dari situ gitu, dari partisipasi olahraga ini. Memang kalimat partisipasi itu yang memang harus betul-betul kita galakan ya, dari sisi kita masing-masing semua yang cinta olahraga Indonesia ini, tentunya akan mendapatkan sebuah reward lah ke depannya, moga-moga juga, karena memang kerja keras dari semuanya ini memang untuk diperlukan ya, bantuan untuk sepak bola Indonesia atau olahraga Indonesia. Sam, Joe, terima kasih banget nih. Thank you banget. Saya selalu amazed lah dari setiap kali pertemuan dengan teman-teman dari Ayo gitu, maksudnya progressing setiap tahunnya gitu ya. Jadi saya ikut memberikan support, dan juga kita menantikan lah sesuatu yang lebih besar lagi nanti dari Ayo ya. Siap. Kita thank you banget juga diundang. Sama-sama, senang banget bisa ngobrol sama teman-teman yang semangat dan juga inspiratif nih gitu. Sukses buat Ayo. Thank you. Sehat-sehat semuanya.